لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين له وتابع التابعين له بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. Sababun nuzul, sebab diturunkannya ayat yang kelima. Summa radadnahu, ini ayatnya itu. Lanjutannya asfala safilin. Akhrajabnu Jarir ani ibni Abbas fi qawlihi summa radadnahu asfala safilin. Ibnu Jarir mengeluarkan hadis ya dari Ibnu Abbas terkait firmannya yang berbunyi summa radadnahu asfala safilin. Qala, Ibnu Abbas yang berkata, hum nafar ruddu ila arzalil umuri ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah nafar, sekelompok orang yang dikembalikan kepada umur terhina, rozil terhina, udah sepuh jompo, itu namanya arzalil umur, ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di zaman Rasulullah. Jadi ada sekelompok orang yang umurnya panjang, itu namanya arzalil umur. Fasu'ila anhum, kemudian Nabi ditanya tentang mereka itu. Hatta safihat muquluhum. Safihat sama dengan sufaha, bodoh, tidak tahu apa yang dia lakukan. Itu sufaha, ada di Al-Quran. Ya. Sampai-sampai safihat muquluhum. Jadi kita artikan bodoh saja akal mereka. Wa anzalallahu uzrahum. Kemudian Allah menurunkan ayat menceritakan tentang uzur mereka. Annalahum ajrohum alladzi amilu, bahwa bagi mereka, buat mereka ada pahala yang telah mereka lakukan. Qabla an tazhaba uquluhum, sebelum akal mereka hilang, berkurang. Apa maksudnya? Manusia makhluk paling mulia, lahir dan batin. Tapi Allah bilang summa radadnahu asfala safilin. Ya. Jadi lengkapnya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Paling sempurna, mulia. Yang laki-laki menikmati memandang perempuan. Yang perempuan menikmati memandang laki-laki. Itu diantara bagian dari ahsani taqwim. Gak ada yang nikmat pandang sapi walaupun gak pakai baju. Mau ditegasin terus. Tapi nanti dikembalikan kepada asfala safilin. Asfala safilin, makna pertama dalam ayat ini yaitu kepada umur yang paling tua. Nggak bisa disebut angka, boleh juga. Udah di atas 100. Maka akhirnya akalnya udah mulai berkurang.
Kalau dia beriman, tuh ilalladzina amanu, dan beramal soleh dulu waktu mudanya, maka pahalanya akan mengalir terus sampai dia dalam kondisi asfala safilin. Itu maksudnya. Hatta safihat nuquluhum. Fa'anzalallahu uzrahum. Maka kemudian Allah menurunkan uzrahum. Menurunkan keterangan ayat terkait dengan uzur mereka. Apa itu? Annalahum ajrohum alladzi amil. Bahwa mereka terus mendapatkan pahala mengalir atas perbuatan yang dulu pernah dilakukan. Qabla an tazhaba uquluhum, yaitu yang dilakukan sebelum hilang akal mereka. Terus mengalir. Ada mantan menteri di zaman Soekarno, itu masih gagah luar biasa. Siapa Pak Edi? Pak Sukoco. Yang kemarin habis dimaki-maki sama si Arteria Dahlan. Makanya dia punya akhlak. Itu luar biasa. Pak Emil ya. Emil Salim. Masih kayak dulu itu. Maka amalan-amalan dulu waktu masih muda, masih gagah kuat, itu terus mengalir. Maksudnya amalan baik saja ya Ustaz, jangan amalan buruk enggak ya? Masuk aja udah ketakutan. Takut Ustaz, takut. Iya, makanya pahala mereka itu pahala amalan baik terus mengalir. Dan ketika dia mau mengulangi amalan baik saat dia gagah, dia udah nggak mampu. Maka itu pahalanya terus mengalir. Itu yang dimaksud summa rodadnahu ila asfali safilin. Ya, at-tafsir wal bayan. Wattini waz zaitun ay qasaman bitin waz zaitun allazi ya'kuluhun nas. Allah bersumpah dengan menyebut buah tin yang enak dimakan, buah tin dimakan. Saya nggak tahu Pak Jamal makannya kecapi melulu. Ini tin nih Pak Jamal. Ya, iya. Capi telan biji-bijinya. Sayang kalau dibuang. Kebetulan manis. Berbahaya. Wabis zaitun. Iya. Wabis zaitun. Alladzi ya'siruna minhu zait. Dan buah zaitun yang mereka peras menjadi minyak. Namanya minyak zaitun. Wah, itu yang kolesterol. Minum. Fal muradu minatin wa zaitun hadan syai'an al-masyhuran. Yang dimaksud tin dan zaitun adalah ya nama buah yang terkenal dan itu yang dipakai disebut dalam sumpahnya. Qala Ibnu Abbas berkata, huwa tinukum wa zaitunakum haza. Ketika ayat ini ada atin wa zaitun, maka Ibnu Abbas berkata menjawab keraguan apa yang dimaksud tin. Maka dia jawab tinukum. Itu buah tin yang kamu sudah kenal. Zaitunukum. Buah zaitun yang kamu sudah kenal. Ya, di Indonesia jadi tanaman hias. Ya, nggak ada perkebunan tin. Tin berbuah, kalau zaitun rada lama. Di Gresik ada Ustadz itu Oh, ya, jadi diusahakan dibudidayakan. Jadi buahnya itu juga dijual di supermarket sana. tin apa zaitun? Tin, iya. Ya, buah tin. Jadi perkebunan ya, itu ya. Ya, jadi dibudidayakan. Oh. Ada yang hijau, ada yang ungu gitu. Iya. Ada yang ungu, ada hijau masih muda. Kalau udah mateng nanti bisa ungu tergantung bibitnya. Bukan jenis hijau ya hijau juga. Sudah manis. Oh,
hijau kekuningan kalau sudah tua. Nah, kuning. Iya, maksud saya Iya, kalau iya. udah matang kuning. Iya, iya. Kalau mudanya sama-sama hijau. Wahuma kinayah. Sementara yang lain dimaksudin nama zaitun itu bukan buahnya. Tapi itu adalah kinayah anil bilad al-muqaddas. Kinayah terkait dengan negeri yang disucikan. Allati istaharat, yang terkenal biimbatitin wa zaitun, yang menumbuhkan buah tin dan buah zaitun. Jadi disebutnya buah tapi maksudnya negeri. Itu namanya kinayah. Kinayah an mausuf. Dulu belajar kinayah contohnya gampang. Kemarin saya baru pulang dari kota Udang. Disebut Udang. Maksudnya Cirebon. Kota Kembang, Bandung. Kota Pahlawan, Surabaya. Ini satu versi disebutnya tin, buah, sama zaitun. Maksudnya negeri. Kalau maksudnya negeri, dan memang negeri itu yaitu penghasil, subur, menghasilkan tin dan zaitun. Mana negeri itu? Inna ma'aksama bitin li'an. Sebentar. Terusnya ya. Inna ma'aksama bitin. Sungguhnya Allah bersumpah menyebut atin li'annahu, sebab buah tin itu giza, gizi, makanan. Wa faqihah, juga buah. Wa dawa, juga obat. Fahuwa giza li'annahu ta'amun latif. Dia menjadi bahan makanan karena dia makanan yang lezat. Latif sebenarnya lembut. Makanan lembut kurang enak juga didengarnya. Lezat. Makanan enak. Dan memang dia lembut ya. Sari'ul hadmi. Sari cepat. Hadmi dicerna. Cepat jadi mudah dicerna. Layam kusu fil ma'iddah. Dia tidak mengendap di lambung. Yalinut tabak. Tekstur ya, lembut. Tabak itu tabiat pada mulanya, karakter. Jadi kita artikan teksturnya lembut. Wa yuqallilul balgham. Yuqallil. Sedikit, saya sebentar lihat ini. Udah lihat lupa lagi balgham ya. Mungkin apa? Al-balgham. Al-balgham. Nggak ada lagi. Kalau nggak salah lemak ini. Lendir, Ustaz. Lendir sama lemak ya. Dekat ya. Dikit lendir. Iya. Tuh. Ntar ini. Wih. Bisa jadi ranjau. Torpedo. Iya. Lemak lendir. Sedikit lemak. Wa yutahhirul kilyatain. Membersihkan kilya, ginjal ya. Ginjal. Ya. Wa yuzilu ma fil masanah minar ramel. Menghilangkan. Remel itu pasir. Tapi maksudnya di sini apa dong? Romel. Kotoran. Ampas-ampas. Tapi al-masanah apa ya? Kotoran di ginjal kali maksudnya Pak Ustadz ya? Mungkin kalau ginjal atihal nanti itu ada. Fil masanah
minar romal. Nah, sekarang masanahnya ini kita lihat. Air seni, air kencing, air seni. Oh, urin. Urin. Romal berarti ya kotoran ya, bukan gula ya. Wayus minul badan, gemuk, menggemukkan badan. Wayaftahu masamal kabid wattihal. Yaftahu membuka masam racun-racun di hati kabid, tihal ginjal. Nah, membersihkan. Wa huwa khairul fawakih wa ahmaduha. Tin itu buah-buahan paling baik dan paling mulia. Maka dipakai dalam sumpah. Sama sekali Allah dalam sumpahnya nggak nyebut duren. Itu kan sumpahnya Pak Jamal itu. Padahal demi duren, saya siap berangkat. Umpamanya diajak sama Pak Edi. Itu nggak ada. Di Al-Quran nggak ada. Demi tin dan zaitun gitu. Mana Pak Jamal ini? Kabur. Ada Burina lah. Ya. Burina ya, nggak ada demi Kalibata Ustaz. nggak ada. Nggak ada Bu demi duren. Kalibata ada yang banyak. Iya semurat. Tuh, kalau dimakan sama kulit-kulitnya semurat. Oke. Wa kaunuhu dawa. Tin itu menjadi obat li'annahu yatadawa bihi fi ikhraji fudulil badan. Sebab dia dikonsumsi bisa mengeluarkan, ya, ikhraj mengeluarkan kelebihan badan, kegemukan. Ya, kegemukan itu kan lemak. Makan buah tin. Makannya mungkin sebakul ya, kalau satu mah kecil banget, sejempol kaki. Wa fil hadisil hasan alladzi rawahu Ibnu As-Sunni wa Abu Naim an Abi Dzar. Dalam hadis hasan diriwayatkan oleh Ibnu Sunni dan Abu Naim dari Abu Dzar. Wa dha'afahu Suyuti. Tapi Imam Suyuti menganggapnya dhaif. Apa-apa. Berikutnya Pak Jamal. Oke. Alladzi innahu yaqta'ul bawasir. Bawasir beser. Tuh. Bahwa buah tin itu menghilangkan beser. Saya sendiri nggak tahu beser itu apa ya. Wa yanfa'u minat apa ini? Minan nikris. Kemarin udah ketemu. Bermanfaat buat encok. Wa kadzalika zaitun, demikian juga zaitun, fakihah wa idam wa dawa. Zaitun bisa berfungsi sebagai buah-buahan, idam lauk pauk, dawa obat. Nah, ini belum nih Indonesia. Ya. Yu'saru minhu zait, diperas menjadi minyak. Nah, kalau minyaknya iya populer. Minyak zaitun. Alladzi huwa idam ghalib. Baru nyambung. Dia bisa menjadi lauk yang biasa li ba'di ahlil bilad, bagi sementara negeri, waduh nihim, dan minyak. Kita biasa kalau salad pakai minyak zaitun, ya. Wa yadkhulu fi katsirin minal adwiyah, dan menjadi campuran banyak obat. Qala ta'ala yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunah la syarqiyah wala gharbiyah. Yuqadu dinyalakan
dari minyak pohon yang penuh berkah. Apa itu? Zaitun. Ini badal dari syajarah mubarakah. Badal zaitun. La syarqiyah wala gharbiyah. Kalau terjemahan, tidak dijumpai di timur belahan dunia, di barat belahan dunia. Lah, kalau di timur nggak ada, barat nggak ada, adanya di mana? Rupanya kalau baca tafsir, dia tumbuh di pegunungan. Kalau di pegunungan di sisinya sebelah timur, maka nggak kena matahari dari sebelah barat. Kalau tumbuhnya di sebelah barat, dia nggak kena matahari sebelah timur. Itu yang dimaksud la syarqiyah wala gharbiyah. Baru kemudian, oh di puncak. Puncak. Di mana sinar pagi kena, sinar sore kena. Itu yang membuat kualitas minyaknya, andai kata memang dipakai untuk lampu, belum dinyalain itu lampu, udah terang benderang. Itu perumpamaan. Kayak begitu cahaya Allah. Cahaya Allah kayak begitu. Mana cahaya Allah paling paripurna yang kayak begitu iman, yaitu iman Nabi. Bukan cuma imannya, sosoknya. Sosoknya mendunia atau tidak. Kita nggak pernah ketemu Nabi. Tapi ada yang coba bawa ke Holy Wing, marah apa enggak? Itu bagian dari cahaya. Cahaya Allah, ini kan ayatnya cerita cahaya Allah. Ibarat minyak, tadi minyak zaitun. Allahu nurus samawati wal ardh. Masalu nurihi kamishkat. Fiha misbah. Al-misbah fi zujajah. Az-zujajah ka'annaha kaukab durri. Yuqadu min, satu dari sini. Min syajaratin mubarakatin zaitunah. La syarqiyah wala gharbiyah. Itu. Kita nggak pernah ketemu. Kita ya, mungkin ada di antara Bapak Ibu. Ketemu Ustadz Abdul Somad. Tapi cahayanya sampai enggak? Tuh kayak begitu. Allah memberikan gambaran cahaya iman. Ada musola namanya Nurul Iman. Nah, sejatinya ketika dipahami kayak begitu, maka setiap jamaah harus berani bisa memfungsikan makna itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi marwahu Abu Naim fit tib an Abi Hurairah. Rasulullah bersabda, seperti diriwayatkan oleh Abu Naim fit tib, terkait dengan kedokteran atau pengobatan. Itu dari Abi Hurairah, wa huwa dhaif. Hadisnya lemah. Enggak apa-apa. Kulu az-zait. Makanlah buah zaitun. Wadhinu bihi. Dan jadikan minyak. Ad-duhan minyak. Minyak. Udah kebayang minyak ya, minyak zaitun. Maka pertanyaannya, minyak licin apa enggak? Licin. Maka ada dalam budaya kita, uang diberikan kepada seseorang tertentu sebagai pelicin. Nyambung ya. Maka bahasa Arabnya itu fungsi uang yang disebut sebagai pelicin itu namanya mudahana. Dari kata duhan. Duhan di sini ada ketemu minyak pelicin. Ada bisnis, jangan sembarangan. Bisnis jangan main di minyak, licin. Ntar semuanya sepatu juga kejual, gitu kurang lebih. Nah, itu urusan tukang bisnis. Tuwadhinu, ambil minyaknya. Ya. Fa innahu min syajaratin mubarakah. Ini adalah terambil dari pohon yang penuh berkah. Berkah banyak kebaikannya. Ya. Ada buah yang nggak ada kebaikannya dalam tanda petik. Itu ada di pinggir sungai buah kayak jeruk, buah apa namanya itu. Dalamnya serat-serat mulu, nggak enak dimakan. Bintaro. Ah? Bintaro. Bintaro. Oh, bintaro.
Ada lagi yang gedean kayak jeruk Bali. Gernok namanya. Apa? Gernok. Gernuk. Iya. itu gambar ada orang gede badannya tapi nggak berguna. Oh, gernuk lah. Nah, gernuk katanya. Iya, itu bahasa ya. Oke. Baru waturi sinin. Sinin tuh. Bacanya ketika membaca apalagi jadi imam itu huruf-huruf terbayang. Saya menjumpai kesel sama Ustadz dibenerin nggak mau. Itu surat Sabihis. Fazakir bukan inna. Karena nyambungnya nafaat. Dibacanya inna fa'atiz zikro. Kan yang betul in nafa'atiz zikro. Kebayang hurufnya. Ya. Kayak model dulu orang-orang ngajarin anak baca alam taro. Alam taro kaifafa. Nah kaifafa. Terus ala robbuka. Yang dengar habis belajar nahu di LBIQ. Lah ada ala kok robbuka. Seharusnya robbika. Oh udah dua kesalahan. Kesalahan satu melahirkan kesalahan dua. Alam taro kaifa gitu. Fa'ala rabbuka. Dia intonasinya motong menggal kata kaifafa. Gitu kurang lebih. Nah ini turi sinin enggak banyak orang yang baca sinin. Jadi artinya tahun, sinin. Huwal jabal. Gunung. Boleh juga bukit. Bukit disebut jabal. Alladzi kallamallahu alaihi Musa ibna Imran alaihi salam. Jadi Turi Sinin yang sekarang gampangnya Tursina, Bukit Tursina. Ya, zaman modern sekarang. Yaitu gunung bukit di mana Allah ngajak bicara kepada Nabi Musa. Putra Imran alaihi salam. Huwa Tursina. Sina. Bukan Sinai. Jadi kemudian bahasa barat, mereka nggak suka Arab kali, di Sinai. Iya. Wahadzal balad al-amin ay Makkah al-Mukarramah. Demi negeri yang aman ini, yaitu Makkah al-Mukarramah. Allati karramahallahu bil Ka'bah al-Musyarrafah. Yang Allah muliakan negeri itu dengan adanya Ka'bah al-Musyarrafah. Ka'bah bukan sejak Nabi Adam saja. Sebelum Nabi Adam udah ada. Malaikat yang bertawaf. Adam kan khalifah, manusia pertama yang diturunkan. Ya, sebelumnya udah ada. Iya, itu Ka'bah. Jin-jin yang Islam, mereka juga melakukan ritual di sana. Wa huwa Tursina. Ya. Wa bimiladin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa irsalihi fihi. Nah, Baladil Amin, Mekah, mulia karena Ka'bah dan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam serta diangkatnya sebagai rasul. Jadi udah bertumpuk-tumpuk kemuliaan Makkah, hazal baladil amin. La uqsimu bihadzal balad wa walidi wa ma walad. Nah, uqsimu hadzal balad itu maksudnya Makkah. Summiya aminan li'annahu amin wa ma'mun. Dinamai aminan, balad amin, li'annahu sebab negeri itu yaitu Mekah amin. Amin aman. Kalau mukmin memberi aman. Wa ma'mun, ma'mun diberi aman. Dijadikan aman.
Oleh karena itu ketika Fathu Makkah, mereka musyrikin Mekah ketakutan tentara Islam masuk, maka Nabi jangan pada berkata, jangan pada takut. Kalau mau aman silahkan masuk ke Ka'bah. Itu diantara maknanya. Dan itu absolut, mutlak. Oleh karena itu kita sebagai orang yang beriman dengan apa yang difirmankan oleh Allah harus mampu memposisikan jiwa batin ketika ke Mekah itu aman. Itu yang dimaksud al-baladul amin. Kama qala ta'ala wa man dakhalahu kana aminah. Siapa yang masuk ke negeri itu secara keseluruhan wilayah Makkah secara spesifik yaitu Ka'bah, aminan, aman. Ya. Ali Imran. Aqsamallahu subhanahu bihazihil mawadi' as-salasah li'annaha mahabitu wahyillahi ala ulil azmi minar rusul. Allah bersumpah menyebut 3 tempat ini karena 3 tempat ini tempat turunnya wahyu Allah kepada ulil azmi minar rusul. Wa minha, dan dari tempat itu adha'at al-hidayah lil bashar, bersinarlah cahaya buat manusia. Wa ja'a fi akhir Taurat zikru hazihil amakin as-salasah, dan di akhir kitab Taurat disebut 3 tempat ini. Apa itu? Ja'allahu min turi Sina. Allah datang, maksudnya perintahnya, dari Bukit Tursina. Yakni alladzi kallamallahu, berikutnya alaihi Musa ibna Imran, di mana Allah dari tempat itu ngajak berbicara kepada Musa putra Imran. Wa asraqa min sa'ir, asraqa muncul, terbit dari sisi namanya sa'ir, yakni yaitu Jabal Baitul Muqaddas, gunung Baitul Maqdis, alladzi ba'asallahu minhu Isa, di mana Allah membangkitkan Nabi Isa, Baitul Maqdis. Wasta'lana min jibali Faron. Ini masih Taurat. Kemudian dia memproklamirkan diri dari Jabal Faron, Mekah. Ini informasi kedatangan Nabi Muhammad yang disebut di dalam Taurat. Yakni itu Jabal Makkah allati arsalallahu minha Muhammadan. Gunung Mekah ya yang dekat Ka'bah itu, mungkin Jabal apa, Kubis apa Jabal apa itu. Allati arsalallahu minha Muhammad, di mana Allah mengutus Muhammad dari situ. Wa zakarahum, dan Allah menyebutkan mereka, mukhbiron anhum, memberi kabar tentang mereka, alat tertib al-wujudi, sesuai dengan urutan keberadaan, kelahiran. Bihasabi tartibihim fiz zaman, sesuai dengan urutan zaman. Walihaza aqsama bil ashraf, oleh karena itu Allah bersumpah dengan menyebut yang paling mulia, sumal ashraf, kemudian yang paling mulia, berikutnya summa bil ashraf minhuma, kemudian yang lebih mulia dari keduanya. Summa dzakara jawab al-qasam al-mahzuf alaihi, kemudian Allah menyebutkan jawab qasam yang terbuang. Faqala,
Al-mahluf bukan mahzuf, saya salah baca. Mahluf. Jawab al-qasamil mahluf. Mahluf artinya disumpah. Disebut dalam sumpah. Faqala, ini jawabnya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia dalam bentuk yang paling mulia. Lahir dan batin, keseimbangannya dan lain-lain. Ai aqsama bil asya'is salasatil mazkurati ala annana khalaqnal insan fi ahsani suratin wa ajmali syaklin. Artinya Allah bersumpah dengan menyebut 3 tadi, watin, wazaitun, waturi sinin, 3. Apa isinya? Ala annana, bahwa kami menciptakan manusia dalam bentuknya yang paling baik dan paling indah. Muntasibul qamah. Muntasib, tegak, berdiri. Sawiyul a'dha, seimbang anggota badannya. Hasanut tarkib, bagus susunannya. Artinya tangan di atas, kaki di bawah. Ya'kulu biyadihi, kalau makan dengan tangannya. Yatamayyazu bil ilmi wal fiqh, bisa membedakan dengan ilmu dan pikiran. Wal kalam, bisa bicara. Wat tadbir, bisa mengatur, mengurus. Wal hikmah, punya hikmah. Fasoluha bidzalika, maka dengan itu ia menjadi pantas ayyakuna khalifah, menjadi khalifah. Mustakhlafan fil ardi, diangkat tuh. Makanya apa itu, inni ja'ilun fil ardi khalifah, itu SK. SK-nya dari Allah, enggak bodong gitu, kurang lebih kayak banyak sertifikat bodong. Fil ardi, di muka bumi, kama aradallahu ta'ala, sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Ta'ala. Wal khulasah, khalaqnahu fi ahsani ta'dil syaklan. Kesimpulannya, kami ciptakan manusia dalam bentuk yang paling seimbang. Ta'dil, seimbang. Baik bentuk lahiriah, wantisoban, atau tegak, intisoban, tegaknya. Kama qala aksarul mufassirin, seperti dikatakan oleh banyak mufassir. Zakarul Qurtubi al-qissah at-taliyah. Maka Imam Qurtubi dalam tafsirnya menyebut kisah sebagai berikut. Allati tuwaddihu hasana taqwimil insan. Cerita mana menjelaskan bagusnya bentuk manusia. Faqala, lalu dia berkata, Imam Qurtubi, Kana Isa bin Musa al-Hashimi, seseorang bernama Isa, ayahnya Musa, al-Hashimi, dari keluarga Bani Hashim. Yuhibbu zaujatahu hubban syadidan, sangat mencintai istrinya. Faqala laha yauman, si Isa berkata kepada istrinya suatu hari, Anti taliq salasan, engkau aku cerai. 3 kali diucapkan. Illam takuni ahsan minal qamar. Ini ada syaratnya. Kalau engkau tidak lebih baik dari bulan, aku cerai. Fanahadat, kemudian dia bangkit dari duduknya. Wahtajabat anhu, ihtajab dari hijab, betul-betul dia berhijab. Anhu, dari si suami. Waqalat, maksudnya berhijab, menutup aurat dan pakai hijab lah.
Lalu dia temui lagi suaminya dan berkata, tolak tani, apa engkau mau mentalakku, menceraiku? Terus wabata bilailatin azimah. Bata domirnya huwa. Bata tidur. Bait itu tempat tidur, rumah. Tidur si suami. Bilailatin azimah. Bersama malam yang besar. Paham maksudnya? Kagak bisa tidur. Istrinya habis dihina. Falamma asbaha. Terus bangun pagi. Khoda ila daril Mansur. Dia pergi ke Amirul Mukminin Al-Mansur. Fa'akhbarahul khobar. Dia ceritakan ceritanya. Wa azhara lil Mansur jaz'an aziman. Kemudian dia menampakkan rasa kaget, jazak, rasa kaget yang besar di depan Al-Mansur. Fastahdaral fuqaha, maka si Al-Mansur minta dihadirkan para ahli fikih. Wastaftahum, minta fatwa kepada mereka, yaitu ahlul fikih. Faqala jami' man hadar. Maka semua ahli fikih yang datang berkata, apa ini? Qad tuliqat. Udah jatuh cerai. Illa rajulan wahidan min ashabi Abi Hanifah. Kecuali satu yang berpendapat belum cerai itu. Siapa itu ashab Abi Hanifah? Fuqaha dari kalangan Abu Hanifah. Fa innahu kana sakitan. Maka si satu ahli fikih kalangan Abu Hanifah ini enggak memberikan komentar cerita Al-Mansur tadi. Sakitan, diam. Faqala lahul Mansur. Maka Al-Mansur, ini khalifah Bani Abbas, terus berkata kepada orang itu, malaka la tatakallam. La tatakallamu, maksudnya, kenapa? Kok enggak beri pendapat? Faqala lahur rajul. Maka orang itu berkata kepada Al-Mansur, Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya Amirul Mukminin. Paham? Udah nyambung ya? Kenapa enggak komentar? Terus ditanya, dia jawab, Bismillahirrahmanirrahim, baca surat At-Tin, sampai laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, ya Amirul Mukminin. Fal insan ahsanul asya. Manusia adalah ciptaan paling baik. Wala syai'a ahsana minhu. Tidak ada yang lebih baik dari manusia. Faqala al-Mansur li Isa bin Musa. Maka Al-Mansur khalifah berkata kepada Isa yang punya kasus, Al-amru kama qala ar-rajul. Segala urusan yang kamu bawa ke sini itu persis seperti yang dikatakan orang ini, yaitu salah seorang tokoh faqih kalangan Abu Hanifah. Fa'aqbil ala zaujatik, maka kembali kepada istrimu. Fa'arsala Abu Ja'far al-Mansur ila zaujatir rajul. Maka kemudian Abu Ja'far al-Mansur mengirim surat kepada istri siapa? Orang itu yang tadi ahli fikih. Apa isinya? An ati'i zaujak wala ta'sih. Ya. Kemudian isinya taatlah kepada suamimu dan jangan kau maksiat
kau durhaka. Fama tallaqaki, dia tidak akan menceraimu. Summa aqbal Qurtubi ala hadza qailan. Kemudian Imam Qurtubi memberi komentar atas hal ini. Dia berkata, fahaza apa ini? Ya dulluka ala annal insan ahsanu khalqillah. Ini menunjukkan bahwa manusia adalah ciptaan Allah paling baik. Berikutnya apa sih ini? Ya. Summa aqbal Qurtubi. Ini batinan wa zahiran. Lahir dan batin. Manusia adalah makhluk termulia, terindah, tercantik, terganteng oleh laki-laki. Ya. Jamal hay'ah. Jamalu ya. Jamalu hay'ah. Bentuknya cantik, indah, ganteng. Wabadai utarkib. Susunannya juga. Struktur ya. Struktur fisiknya gitu. Indah. Kayak apa maksudnya? Ar-ra'su bima fihi, kepala dengan segala yang ada di dalamnya. Wasadru bima jama'ahu, dada dengan semua yang dihimpun di dalamnya. Wal batan, perut dengan yang mengitarinya. Wal farj, kemaluan. Wa matwaha, yang ada di baliknya. Wal yadan, dua tangan. Wa ma batosatahu, tangan dengan semua yang bisa digenggamnya. Warijlan, dua kaki. Wa mahtamalatahu, semua yang bisa dipikulnya. Walidzalika qalatil falasifah, karena itu filosof berkata innahu al-alamul asghar. Dia adalah miniaturnya alam semesta. Kalau alam semesta makrokosmos, jadi kalau manusia itu mikrokosmos. Sebab kullu ma fil makhluqat jama'a fihi atau jumi'a fihi. Semua yang ada pada makhluk itu dihimpun pada manusia. Ini dikutip dari tafsir Al-Qurtubi. Lakinnahu ghafala an hadhil muqawwimat. Cuma manusia banyak lupa terhadap aspek-aspek ini. Wa ahmala hadhil mayyizat, meremehkan keistimewaannya. Wa akhadha ya'malu bihawah wa syahwatihi. Kemudian dia melakukan tindakan, beramal maksudnya, atas dasar nafsu dan syahwat. Lidza qala ta'ala, maka atas dasar itu Allah berfirman, summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia, si manusia, ke tempat yang paling rendah. Berikutnya, asfala safilin, pasti itu. Oh iya. Kailah, ada yang berpendapat, ilan nar, masuk neraka. Allati hiya asfalud darajat illam yuti'illah wa yatba'ur rasul, yaitu kepada tingkat yang paling rendah jika dia tak taat kepada Allah dan tak ikut Rasul. Wal aula an qala, lebih utama maknanya yaitu radadnahu ila arzalil umur. Jadi maksudnya asfala safilin bukan neraka, tetapi adalah radadnahu ila arzalil umur, kami kembalikan kepada umurnya yang paling rendah. Paham maksudnya? Paling tua itu menjadi paling rendah. Karena kembali seperti anak-anak. Ya, makan disuapin, minum diambilin, mandi dimandiin. Persis. Wa huwal haram, yaitu masa tua, al-haram. Wa dha'af, masa lemah. Wal kharaf, masa keropos. Wa naqsul akli, kurang akal. Ya, dikit-dikit lupa.
Ini udah zuhur apa belum? Padahal habis sholat zuhur umpamanya. Ya, ba'da syabab wal quwwah, setelah sebelumnya muda dan kuat. Wa jamalun nutqi, bagus bicaranya. Wa salamatul fikri, sehat pikirannya. Wal qaulul awal ay ilan nar bisababi kufri ba'din nas. Pendapat pertama maksudnya asfala safilin artinya ke neraka, nggak apa-apa. Betul juga, yaitu dengan sebab kekufurannya. Siapa pendapatnya itu? Qaulul Hasan. Itu pendapat Imam Hasan, Imam Mujahid, Abu Aliyah, Ibnu Zaid, wa Qatadah. Wa ala haza yakunul istisna al-ati illal ladzina amanu istisna muttasil. Kalau pendapatnya kayak begitu, dimaksud asfala safilin adalah neraka, ya, maka istisnanya namanya muttasil. Manusia semua masuk neraka, kecuali yang beriman dan beramal soleh. Yang beriman dan beramal soleh itu bagian dari manusia, maka namanya muttasil. Wal qaulu tsani ay ila ardalil umur. Pendapat kedua maksudnya asfala safilin adalah usia tua. Wa qaulu Ibnu Abbas, itu pendapat Ibnu Abbas, Ikrimah, Dhahak, Nakhai. Maka atas dasar itu wa ala hadza yakunul istisna at-tali munqati. Maka istisnanya illal ladzina amanu itu munqati. Sebab orang beriman bukan bagian dari orang-orang yang dimaksud asfala safilin, lain lagi. Jadi munqati. Walaisal makna anna kulla insan ya'tarihi haza. Maknanya tidak semua manusia memiliki sifat seperti ini. Ya, asfala safilin. Bal fil jinsi may ya'tarihi dzalik. Akan tetapi hanya sebagian manusia saja yang memiliki sifat-sifat asfala safilin. Waqtara zalika Ibnu Jarir, hal itu dikatakan oleh Ibnu Jarir. Illal ladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka dia akan mendapatkan pahala yang tak terputus. Ai illal ladzina amanu billahi wa rusulihi wal yaumil akhir wa amilu solihal a'mal. Maksudnya illal ladzina amanu wa amilus solihat, pahalanya tak akan putus, adalah orang yang beriman. Maksudnya beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada hari akhir, lalu melakukan amal soleh, yaitu menunaikan yang fardu dan ketaatan. Kenapa? Falahum. Nah, berikutnya dikit Pak Jamal tuh. Diangkat. Falahum sawab. Mereka dapat pahala ala ta'atihim, atas ketaatan mereka, daim, kekal, terus menerus, ghairu munqati, tidak terputus. Wal makna kama asyarna ala tafsir al awal, maknanya maksudnya seperti kami isyaratkan dalam tafsir pertama, wa kaunul istisna muttasilan, yaitu bahwa istisnanya muttasil, illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang yang beriman dan amal soleh, bi an jama'u bainal iman wal amal. Dengan catatan mereka menggabung antara iman dan amal. Fi halil istita'ah, saat mampu, ya ini pada waktu mudanya, falahum sawabun jazil. Mereka mendapat pahala yang banyak meskipun sudah tua. Yanjuna bihi minan nar asfalis safilin. Mereka itu selamat dari neraka yang paling bawah. Selamat dari situ dapat apa? Wahual jannah. Maka dia dapat surga. Darul muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Wal makna ala tafsir as-sani, sementara makna tafsir yang kedua, kaunul istisna'i munqati'an,
di mana istisnanya munqati, wa huwa rajih itu yang lebih arjah lebih menang. Ladaina di kalangan kami. Lakinnal mu'minin al muttaqin, sementara orang mukmin dan orang muttaqin. Innallaha yukafi'uhum, Allah akan mencukupkan mereka bisawabin daim ghairi munqati, dengan pahala yang mengalir terus tanpa terputus. Bisa babi sobrihim, dengan sebab kesabaran mereka ala mabtalau bihi minasyaikhukhah, dengan ujian yang mereka terima saat tua, wal haram sama tua, wal muwazabah terus menerus, alat taat biqadril imkan sesuai dengan kemungkinan, ma'adhofil binyah padahal posturnya tubuhnya sudah lemah, wa futuril a'dha dan sudah loyo ya anggota badannya, ai annahum qad yarudduna ila ardalil umur kaghairihim, artinya mereka juga bisa jadi dikembalikan kepada umur yang paling tua, lemah seperti yang lain. Lakinnalahum ajron kabiron daiman ala af'alihim, tetapi mereka tetap mendapat pahala besar sesuai dengan perbuatan mereka. Wah, udah selesai kayaknya nih. Silakan Pak Jamal. Baik, Ustaz. Terima kasih Ustaz atas kajian pada pagi hari ini. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya terkait tema kita, dipersilakan. Kita tunggu Ustaz pertanyaan dari jamaah. Ya, silakan. Ustaz yang pertama, Ya, ghairu munqatik sama ghairu mamnun sama ya? Sama iya. Itu makna dari mamnun yaitu maktu atau munqati. Ghairu mamnun tidak putus. Jadi tidak putus pahala Pak Sukoco yang dulu waktu masa muda. Masih gagah-gagahnya. Amin. Sekarang juga masih gagah sih. Masih kuat lah ngejar-ngejar. Ya. Masih bisa gangguin orang di grup. Satu lagi Ustaz. Iya, silakan. Kota Makkah sebagai kota yang aman, tapi kenyataannya banyak jemaah umroh atau haji sana yang kehilangan uang. Itu entah dicopet orang atau apa, itu kan artinya bagi dirinya yang terkena tadi tidak aman. Jadi maknanya bagaimana itu? Apa orangnya itu banyak dosa sehingga dapat balasan di sana, itu mana balasan atau apa? Terima kasih. Dia kecurian, dia kebakaran. Dulu ada musibah ketiban kren karena angin topan. Maka cara melihatnya pandangan Allah dan pandangan kita. Pandangan Allah itu aman. Musibah paling terbesar yang menurut pandangan kita itu tidak aman, mati. Mana lebih aman, mati di sana sama mati ditabrak kereta? Itu kurang. Semua yang terjadi kecuriankah, itu kan bagian dari kehidupan. Di sana adalah juga wilayah kehidupan. Maka ketika iman kita memandang, oh iya Allah lagi nguji, terus bersabar, itu dia titik aman yang dimaksud.
Gitu. Gitu. Nah, kalau semata-mata tidak melihat substansinya, tapi semata-mata apa adanya saja, itu yang kemudian kita menjadi gelincir. Lebih hebat lagi ketika kehilangan, umpamanya betul, bukan bagian dari keinginan kita, terus sadar itu ujian, bilangnya, Alhamdulillah. Memulangkan segala sesuatu kejadian hanya oleh Allah, dan kita pulangkan kepada yang berhak. Muncul rasa aman apa tidak? Oh, aman. Itu cara melihatnya. Iya. Jadi ada bagian yang tak terjangkau oleh pandangan mata, tapi oleh pandangan hati. Kalau saya melihatnya. Pak Ustadz, Boleh. Silakan. ahsani takwim itu fisik atau non fisik ya Ustadz? Dua-duanya. Kalau fisiknya Iya, lahir batin. lahir batin. Kalau apa Ustadz? Kalau fisik kan kemarin Ustadz terangin mata kiri kanan, kuping gitu kan seimbang gitu. Kalau non fisiknya lahir batinnya apa Ustadz? Iman. Iman amal tuh. Jadi seimbang. Baru kemudian kalau kita mau membanding antara dua, lahir sama batin, mana yang paling dilihat? Batin. Dalam konteks nikah, batin yang dilihat. Diwujudkan dalam ayatnya sifat. Menikahi perempuan bukan karena fisik, tapi karena sifat. Sifat itu ghairul akil, maka yang dipakai bahasanya ma. Fankihu ma, bukan man. Bukan man. Baru masih pada bingung, Nabi menjelaskan tunkahul mar'atu li arba. Li jamaliha, li hasabiha, dan li jahiha. Baru yang terakhir li diniha. Tuh sifat tuh. Siapa yang memilih menikah karena agamanya, taribat yadah. Maka bersih tangannya dari abu. Turab kan abu. Enggak kerja keras. Sebab udah paham semua si istri yang agamanya bagus. Kalau kebetulan suami lagi susah, dia memahami. Taribat yadak. Iya, taribat yadak ya. Itu gitu Bu. Itu waduh suami. Nggak ngambek, nggak marah-marah. Lebaran nggak dibeliin baju nggak apa-apa. Ntar juga dianterin sama Pak Edi. Yang penting kan duit. Bukan. Saya baru paham nih saat taribat yadahu nih baru paham itu saat taribat yadahu. Ya udah. Terima benar, gampang Bu, supaya langgeng pahamnya beli duren. Ya, cuci tangan. Aduh, jadi nyesel bilang paham. Ada paham itu Bu, ada pajak. Siap Ustaz, ayo Kalibata Ustaz. Enggak, kali mah banjir, Batak mulu. Maksudnya Ustaz, saya baru dapat nih dari Ustaz pencerahan. Oh benar itu. Ya dahu itu belum saya dapat gitu Ustaz. Kalau saya tambahin, nanam singkong nggak pakai cangkul, pakai tangan. Tuh penuh abu itu tangan. Iya. Tapi gara-gara istrinya solehah, jadi pakai cangkul. Kurang lebih begitu harfiahnya. Iya. Iya. Terima kasih. Sama. Taribat yadak. Ya silakan yang lain. Nih Ustaz, tadi kan ada tafsir tadi kan ada istisnanya itu ada mutasil dan pendapat yang kedua dengan poti ya.
Kalau yang munkoti itu kan artinya itu sifatnya imannya ya sudah. Jadi membedakan tadi. Kalau masalah saya dengar tadi, terus kalau yang tasil itu sifatnya fisiknya gitu. Itu tadi saya kurang. Asfala safilin. Begini. Coba iya. Kan manusia fi ahsani taqwim. Kemudian nanti akan dikembalikan kepada asfala safilin. Asfala safilin neraka. Itu dulu satu. Terus baru kecuali orang yang beriman. Nah, orang yang beriman, kalau memang bagian dari mereka manusia, itu istisnanya namanya muttasil. Karena orang beriman juga manusia. Yang asfala safilin juga manusia. Tapi kalau munqati, manusia bagus-bagus, ahsani takwim, terus dikembalikan. Manusia juga tuh. Dikembalikan kepada asfala safilin. Lah orang beriman mah enggak. Kan ilan. Berarti orang beriman bukan bagian dari asfala safilin. Itu namanya munqati. Iya, bukan bagian. Emang benar juga. Iya. Ada lagi. Jadi yang mutasil itu yang dikembalikan kepada asfala safilin, begitu Pak Ustaz? Nah, hubungan antara yang sebelum illah dengan sesudah illah. Apa saja? Pamannya ja'at tullab. Datang mahasiswa semua. Illa Zaid, kecuali Zaid. Zaid ini bagian dari mahasiswa. Maka namanya muttasil. Ja'at tullab. Datang para mahasiswa. Illa khodim. Kecuali cleaning service. Cleaning service kan bukan dari bagian manusia, mahasiswa. Itu namanya munqati. Begitu juga kecuali orang yang beriman. Kalau ini adalah dari bagian dari manusia, iya, maka namanya muttasil. Tapi kalau orang beriman dan beramal saleh ini bukan bagian orang-orang yang dipulangkan kepada neraka, maka munqati. Kayak fasajadu illa iblis. Malaikat sujud kecuali iblis. Iblis bukan bagian dari malaikat. Maka istisnanya munqati. Iya, Allah a'lam bishawab. Syukran Ustaz. Baik, maafkan. Jadi tadi tafsir yang tadi asfala safilin itu Ada dua. Fisiknya bisa gimana fisik ya? Artinya Dua. yang dari tadinya muda ke tua itu kan. Iya, muda ke tua fisiknya. Tapi kemudian disambung dengan lahum ajrun ghairu mamnun. Kalau yang beriman itu. Balasannya tidak pernah terputus gitu. Maksudnya Iya. balasan tidak terputus itu Pahalanya nggak pernah putus. alir terus. Terus ini Zoom walaupun udah pada meninggal terus. Gitu. Terus. Udah. Jadi pendapat yang rojih itu kan tadi kembali ke mana? Asfala safilin itu tadi pendapat yang kedua yang lebih rojih itu neraka gitu. Itu gimana? Kalau bagi saya, walaupun tadi ada pemilahan rojih, kan gitu tadi kan. Dua-duanya betul. Dimaksud nanti ke asfala safilin memang benar.
masuk neraka paling bawah. Kalau yang begitu pahamnya, maka dimaksudkan apa namanya? Karena iya, sebab kekufuran mereka. Kekufuran mereka. Itu dia. Maksudnya asfala safilin adalah ke neraka. Tapi kalau asfala safilin bukan neraka, yaitu usia yang paling tua. Umpamanya biasa rata-rata paling panjang 150 tahun, 150 tahun saja itu udah asfala safilin. Tapi ini ada sampai 200 tahun umpama. Nah, 200 tahun itu masuk asfala safilin. Kalau dia beriman, beramal soleh, dulu waktu masih masa mudanya, nah itu terus mengalir tuh, ghairu mamnun, lahum. Humnya itu, yaitu amanu, wa amilus soleh. Ajrun, ghairu mamnun. Tuh, gitu. Iya. Ustaz, jadi batasannya apa angka nominal untuk bisa dikatakan sebagai yang sudah tua, renta, itu tadi kembali. Jadi kurang jelas apakah fleksibel ya. Jadi ya walaupun masih 55, tapi kalau renta itu apa sudah bisa dibilang sebagai Salah safilin. salah satu Iya. gitu. Tapi sudah 80 tapi masih bisa Energik. olahraga kayak yang di YouTube itu bisa apa akrobat itu belum asfala safilin atau bagaimana itu? Oh, jadi kalau pengertian saya umur nominal. Nominal. Baru yang kedua yaitu kondisi. Tapi yang pertama itu nominal angka ya. Tahun. Nah, kalau pandangan itu sebenarnya nggak terlalu penting. Pandangan manusia PBB itu ikut campur menentukan masa muda, masa tua. 60 itu masih masa muda. Sekarang. Apalagi hubungannya dengan Indonesia memberikan batasan apa itu? Batasan nikah kan berubah-ubah. Kalau fikih mah tetap 15 tahun udah boleh nikah. Ini karena manusia otak-atik laki-laki umur sekian minimal. Ya, kita berkiblat kepada Al-Qur'an. Asfala safilin sendiri nggak menyebutkan nominal angka. Tetapi dari fenomena yang ada itu yang cenderung ya, bukan kasus. Kalau tadi namanya kasuistik ya. Yaitu yang lebih tua maksudnya. Dan kita lihat memang lebih tua udah lebih susah kembali seperti anak muda masih kecil, bayi, semuanya serba di tempat tidur, itu ardalil umur. Kalau ini masih muda, jangan lihat jenggot kepalanya yang botak, jangan. Kayak dia. Dulu dia masih rajin bersepeda loh. Pak Jamal mah enggak, naik motor mulu. PDB masih muda, Ustaz, versi PDB. Masih sepedahan Pak Ustadz, biar tua juga. Alhamdulillah. Enak itu. Mau lagi ke sana ke Ancol. Sepedanya. Tuh lihat Bu Tati udah arzalil umur belum? Belum, masih kuat senam. Senamnya rutin. Kalah Pak Jamal mah. Pak Jamal udah nggak bisa lompat-lompat, Bu. Iya. Udah rontok, udah arzalil umur. Lompatnya kemana dulu, Ustaz? Kalau ke ranjang saya Kayunan. Ya. Ada lagi.
Bu Tati mungkin mau bertanya. Saya menyimak aja dulu ini. Harus diulang-ulang sambil denger lagi nanti rekamannya. Yang saya belum pernah dengar suaranya itu Bu Sofia ini. Jadi, karena apa? Karena jauh di Cengkareng sana sehingga suaranya nggak kedengaran atau apa ini? Bu Opi nih, dia lagi masak kali. Jadi buat tim ini dan buat zaitun memang khusus. Oh iya, punya. Tadi Baca bilang tadi ada buah zaitun ya kalau baca di mana Pak? Kalau zaitun buahnya nggak bisa dimakan, Oh bisa. tapi dijadikan minyak. Enggak Pak Sukoco, itu ada untuk ini apa namanya, Kolesterol. salad. Untuk salad dia itu udah di kayak apa namanya, Udah di kaleng. udah di kaleng kayak Kalengnya. gitu. Selalu untuk salad. Saya waktu di Mesir 3 tahun itu sering sekali makan yang Buah zaitun ya. ya Iya. acar. Itu udah diacar. Itu Dia warnanya kayak meninjau gitu kan buahnya. Ya, tapi kayaknya Iya. bukan buah meja ya. Kalau buatin itu Iya. seperti iya. pisang dan Iya. anggur itu kan Ya. buah meja. Dia Kalau harus diacar zaitun dulu. bukan kayaknya ya. Diacar, sesudah diacar pun agak keset-keset gitu. Dia warnanya ada 3 itu, ada merah, hijau, kuning, ungu juga iya. ada di 4 ya. Iya. Iya. Kalau itu buah tin itu kalau di Australia itu namanya kan fig itu ya Ustaz, besar sebesar kepalan begitu. Oh besaran ya, Besar kita sebesar kecil. kepalan. Cuma ya kadang-kadang harus hati-hati, harus dibuka dulu karena kadang suka ada kayak ulat gitu Ustaz di dalamnya. Oh iya. Ya, jadi dibuka dulu baru kita lihat dulu gitu. Warnanya yang ungu dengan kuning itu Ustaz. Baik, kalau begitu besok kita impor aja, Bro. Ada musim-musimnya juga. Ada musimnya juga ya? Iya. Jadi tadi dia tidak temu di La Syarqiyah wala Pak Jamal, di rumah tetangga saya ada, Pak Jamal mau nyoba. Boleh. Apa tuh? Tin. Buat tin. Di rumah. Oh iya. Tin banyak, di rumah saya banyak. Kalau zaitun enggak, udah lama nggak buah-buah gimana nih terus mati. Berarti Bang dia nggak tumbuh berarti saat di Indonesia tuh La Gorbia wala Tumbuh. Nggak berbuah. Tapi Nggak berbuah. Allah memberikan perumpamaan betapa cahaya iman itu melebihi buah tin, minyak zaitun yang la syarqiyah wala gharbiyah. Kinayah ya. Baik, Ustaz, nampaknya sudah tidak ada lagi pertanyaan. Wah, keluar sepedanya Datuk. Pak ini sudah mengeluarkan sepeda. Iya, Ini ini proyek main-main ini. proklamasi kayak proyek apa itu reklamasi. Wah, sepeda. Aduh. Iya. Baik, Bapak dan Ibu jamaah kajian tafsir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kajian kita pada pagi hari ini. Semoga ilmu dan wawasan kita bertambah dan tentu diiringi dengan iman dan amal perbuatan. Mari kita akhiri kajian ini dengan membaca kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.